Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'am wa nastaghfirullah ala kulli dhanb. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa insyaallah najil syafaat di yaumil qiyamah. Ayyuhal hadirin wa hadirat wa talibun wa talibat di hadzal ma'had. Alhamdulillah kita pagi ini ya, hari Jumat, kita masih mendapat keselamatan. Makanya kita mari mendapat salam, karena kita bersyukur masih ada nafas. Nafas yang ada dalam diri kita ini mari kita latih sehingga suatu saat akan dipanggil Allah, dan di setiap saat juga akan dipanggil Allah dengan panggilan ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Kalau sudah dipanggil Allah dengan ya ayyuhan nafsul mutmainnah, ini berarti ada persoalan orang yang tidak tenang jiwa, itu tentu tidak akan masuk dalam kelompok orang dipanggil Allah. Kita perlu juga dudukkan dalam ranah nafas atau nafsu. Itu namanya ada nafsu an-nabat, tumbuh-tumbuhan, nafsu al-hayawan, nafsu hawa, nafsu amarah, nafsu malaikat, kan? Sampai nafsu kamilah. Nah, nafsu yang pada tataran tertinggi yang akan dipanggil Allah sebagai nafsu yang akan kemana kita mau. Karena itu RGI panggilan Allah langsung masuk dalil. Jadi kalau kita sudah mutmainnah, nafsu mutmainnah kita sudah tumbuh dalam setiap nafas putaran hidup, akan dipanggil Allah. RGI, come on, welcome ila rabbiki waridama, masuk ke jalan Tuhan. Berarti orang yang tenang akan bisa sampai kepada Allah. Wal khuli, dan masuk kami masuk ke dalam surga. Jadi dengan kita mensyukuri, dengan kita menghayati pesan dari Alhamdulillah, itu akan memasukkan satu keyakinan bahwa Allah sebenarnya akan memanggil orang yang tenang. Coba kalau lagi tidak tenang, makan susah tak masuk. Nanti coy, apalagi kalau masalah belajar, minum kopi saja kalau lagi tidak tenang, masuk ke kopi tidak bisa masuk. Makanya kalau Anda jadi pendidik, tenangkan dulu orang, baru ngajar. Kalau kita jadi pemimpin, tenangkan dulu rakyat, baru isi konten. Nah, ini satu pendidikan ya, tarbiyah itu Islamiyah, pendidikan keselamatan. Jadi artinya orang Islam itu selalu menebar keselamatan untuk orang dan alam semesta. Jadi kalau orang masih keselamatan terbatas kepada manusia saja, maka dia belum kafah. Mungkin beliau saya itu udkhulu fis-silmi kafah. Itu maknanya adalah masuklah ke dalam Islam yang kafah. Kafah itu total. Kalau syariatnya bagus, hakikatnya bagus, hakikatnya bagus, ma'rifatnya bagus, sehingga dia menjadi orang berakhlak karim. Akhlak dari kholaq wa khaliq, akhlak vertikal,
akhlak horizon dan akhlak atau akhlak dengan personal. Itu setelah akhlak sosial. Jadi kalau guyon saya sebagai orang Palembang, jika orang yang tidak sempurna tidak kapak, tidak kapak. Cuma ingat dengan ayat ini ternyata kapak sempurna bukan kapak. Jadi kalau orang yang Islam mengerti makna Islam, tidak akan pernah apa orang. Tidak akan pernah menujah orang, tidak pernah akan menzolimi orang, tapi akan mengkapahkan seorang itu dengan segala pendekatannya. Itu yang disebutkan oleh Nabi Muhammad. Nah, karena itu assalamualaikum juga memaknai as itu pakai alif lam pakai sabdulan. Itu betul-betul kita main secara tajwid, secara tasawuf, secara filsafat, secara ekonomi, secara semua bisa kita. Bahwa kalau assalam itu adalah alif lam sama. Tidak jelas karena sama-sama salam itu. Assalamualaikum. Kita sering kan? Assalamualaikum. Itu secara konteks tajwid salah total. Karena nggak ada waw setelah dalam konteks itu. Tak naruh nothing. Tapi kita lalai. Assalamualaikum. Coba kalau kita bilang assalamualaikum. Nah, itu kan menemukan makna. Itu guru-guru saya dari beberapa orang yang saya nyaman ketika mengucapkan seperti itu. Nah, jadi dengan demikian, dengan pemahaman assalamualaikum, alhamdulillah dan sholawat tadi, kita akan memasukkan satu rasa kita tenangkan jiwa kita. Baru belajar, baru masak, baru mimpin. Karena manusia itu adalah pemimpin, semuanya itu memimpin. Tapi semuanya harus mengatur kepada pemimpinan dia. Kerjasama. Apa hadisnya? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalau dalam sekolah yang paling berat itu pemimpinnya. Kalau di mudir sini, mahasiswa yang paling berat adalah kapan? Kalau dia menang deh. Nah, makanya pemimpin itu tidak boleh menang deh. Baru dia nyaman jiwanya. Anda sebagai kakak, menang deh pasti susah. Tapi kalau Anda bisa menemukan makna salam, memuji, dan sholawat, maka kita akan tenang. Ini menjadi kata kunci. Para mahasantri sekalian, kita di sini masuk ke ruang di mana kita akan melakukan proses taklim wa ta'alim. Kalau saya sebagai mama belajar menjadi pemimpin, karena saya tidak akan bisa memimpin sendiri tanpa ada staf. Itu ya. Kalau bapak tidak bisa memimpin sendiri kalau tidak ada keluarga, bagian keluarga. Negara pun kita ada 3 macam. Pertama unsur tanah air, ada ada pemerintah. Kayak gitu, ada gedung, ada orang, ada pemimpin, baru jadi. Nah, rakyat sekedar, pemimpin sekedar, ada panggilan tenang. Makanya kita doakan negara kita ini negara yang baldatun toyib, betul? Walaupun dengan demikian kita akan menjadi rakyat yang mematuhi segala undang-undang. Nah, itu saya berharap kita terus belajar dan belajar sepanjang hayat. Karena memang Rasulullah menyuruh sampai dia mahat. Rasulul alim minal mahat. Nah, konteks ini saya ingin mengajak kita bertafakur. Saya bukan menceramahi, karena saya tahu semua orang bisa ceramah. Saya mengajak bertafakur. Karena ada hadis Rasulullah, tafakkaru kisah bisa beramu istrinya dawajah. Orang berpikir, bertafakur tentang anasir alam semesta itu sangat besar pahalanya.
daripada berpikir mana dapat duit Pak. Saya sumpahi Anda semua banyak duit. Ingat apa ingat. Ya. Nyumpahi boleh kalau baik. Ya. Karena di dalamnya ada doa. Nah, di negara kita, di Mahat ini, kita belajar untuk mencintai negara kita ini, negara yang Pancasila ideologinya ideologi terbaik di dunia. Kenapa? Karena disusun oleh para ulama, para cendekia, tokoh-tokoh nasional. Ada 3 orang, kemudian dibentuk PPKM jadi 9, kemudian disahkan, dimulai Pancasila. Nah, kita negara bertuhan, itu yang pertama didudukan. Jadi kalau orang bertuhan, pasti dia menyebarkan assalamualaikum, keselamatan. Kalau dia bertuhan pada Allah SWT, pasti dia bernabi Muhammad. Kalau dia bertuhan, pasti akan selalu tenang, kan begitu. Makanya kita terus berdoa dan terus berbuat yang terbaik untuk bangsa kita. Nah, negara kita, negara Indonesia disebut negara Bhinneka Tunggal. Berarti kalau kita di Mahat ini jangan merasa menang ya. Aku ini. Perlu kita ingat para raja terbanyak di Indonesia. Dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, artinya melepas segala atribut raja. Wah, kita belum duduk kan? Demi NKRI. Aku tak kira lagi jalan jadi raja. Ini baru RT misalnya. Sudah nggak mau lagi. Nanggap dirinya rendah. Jadi, Masya Allah. Makanya Nabi Muhammad itu mencontohkan bagaimana dia mengakumulasi seluruh ajaran Nabi. Coba, Nabi Muhammad tetap Nabi Adam, Idris, Nuh sampai Nabi Isa disempurnakan semuanya. Dalam sholat bagaimana gambaran sholat para nabi. Bahkan saat haji pun ada sejarah secirah tentang Nabi. Sampai puncaknya pada wukuf pada Arafah itu pun sejarah tentang Nabi Adam alaihis. Apa itu? Melontar jumroh. Nah itu kan? Enak. Nggak ada yang enak kalau kita ngerti ilmu. Makanya ilmu itu ada cahaya. Tapi dengan prinsip Alhamdulillahirrahmanirrahim tadi menuju ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah disinilah kita sebagai orang di Mahat, Anda kan pada masa tri dapat beasiswa kan? Di mana dapatnya? Dari rakyat itu. Maka Anda jangan zolimi rakyat dengan beasiswa yang Anda dapat, gunakan itu. Kenapa? Itu betul syukur. 3 tahun setengah selesai, IPK besar, S2, S3, jadi profesor kalau perlu nanti. Ya, yang jelas jadilah pewaris ulama. Karena ada juga profesor yang tidak jadi pewaris ulama. Profesor mana? Profesor di negeri alam sana. Jadi dengan demikian tema dari awal sampai sekarang konteksnya saya ingin fokus kepada negara kita ini, negara yang harus kita jaga, negara yang harus kita cintai, negara yang harus kita terus perjuangkan menjadi negara terbaik, sebagaimana diperjuangkan para kiai di negeri kita terindah. Pernah dengar dengan Nusantara? Apa singkatannya? Siapa yang tahu? Nusantara, negeriku universal, suku-suku adatnya nikmat Tuhan Allah Rabbul Alamin. Itu singkatan saya tentang Nusantara. N negeriku, U universal, S sukunya, A adat agamanya, N nya anak, T Tuhan,
Allah Rob alamin. Di samping itu tetap dulu NU santri dan tentara. Kita boleh berinovasi asal positif. Nah jadi sebagai bangsa negara Indonesia, Nusantara, negara di mana memiliki kekayaan. Karena itu para mahasantri semua bersyukurlah Anda sebagai orang yang menerima beasiswa. Hubbul watan minal iman itu bagian dari prinsip yang diajarkan para ulama di bangsa kita ini. Nggak ada lagi yang perlu Anda cintai kecuali negara. Karena di sini kita bisa mencari segala kebutuhan untuk hidup. Dan itu juga dijamin oleh Nabi. Orang cintai negara, mencintai bangsa bagian dari iman. Jadi jangan petualang, pecundang dan jangan jadi perugi rakyat. Nah itu loh. Ini Masya Allah, alangkah malu kita dengan para kiai. Mereka itu bajunya koyak-koyak. Kementerian Agama ini nggak ada barang-barang kiai. Itu kan? Ya, benar. Karena kiai lah yang bagian dari pemikir untuk pendidikan. Bahkan negara ini juga bagian dari Pancasila dipikir para kiai. Jadi nggak usah bangga deh. Kalau kita belum berjuang demi negara. Gak usah sombong deh. Kalau kita baru sekadar tahu cerita belum lama. Nah karena itu kepada para mahasantri sekalian, dimanapun Anda berada, ciptakan ekosistem alam di mana Anda berada menjadi rahmat. Ciptakanlah sistem interaksi sosial Anda menjadi rahmat. Ciptakan sistem gerak Anda ke depan itu menuju Shiratal Mustaqim. Ciptakan segala aktivitasmu karena cinta negara. Dengan demikian kita akan menjadi orang yang dipanggil tadi sebagai orang yang ya Tuhan nafsul mutmainnah. Dan akhirnya juga kita menjadi husnul khotimah itu. Jadi saya sebagai mamang kalian atau sebagai mudir, namanya mudir-mudiran kalau saya mengatakan, saya tidak bisa apa-apa tanpa Anda berbuat untuk yang terbaik bagi lembaga kita. Anda boleh protes saya, tiap hari saya katakan itu. Nggak setuju boleh pakai, boleh, karena Anda itu adalah mitra saya dalam keluarga. Anak saya itu adalah mitra saya. Anak-anak saya di rumah saya berikan untuk memprotes saya. Itu kan kalau Bapak salah, karena saya bukan Tuhan. Nah, kita boleh namanya hak musyawarah, dan itu diatur juga oleh Pancasila. Jadi kita nggak boleh kebal kritik. Ini baru S1 udah gak lagi kritik, tingkat S2 tak mau lagi, tingkat S3 dan tingkat profesi tak mau lagi. Itu akan menghasilkan kepada kesombongan. Nah, para kiai tidak pernah sombong. Ya. Karena kesombongan itu melekat, saya sering guyurkan kepada kita. Analoginya, sombong itu milik siapa? Milik iblis kan dalam Al-Quran. Iblis unsurnya dari apa? Api. Itu kan? Berapa unsur api? Satu. Manusia dari mana? Tanah. Banyak ada unsur tanah? Nah, makanya ketika sejarah Nabi Adam dijadikan sebagai khalifah, iblis nolak itu gara-gara kurang unsur. Jadi kalau bahasa guyon kita, kenapa orang sombong? Karena dia kurang modal. Kurang modal. Akhirnya dia menutupi dengan kesombongan. Nauzubillah. Allah maha sombong saja tetap demokratis. Nah, kenapa kita yang tidak punya apa-apa tidak mau demokratis? Itu juga diatur oleh bangsa kita sebagai bangsa berpancasila. Nah, dengan demikian, kalau kita sudah sampai kepada panggilan tadi, kita nyaman berjalan. Nah, berjalan ini kalau seminggu berapa hari? 7. Pernah lagi hitung hari? Nah,
Kita tahu seminggu kan. Nah, coba sekarang kita ajak ketika jiwa kita tenang, hitungan kita itu akan normal dan benar. Coba la ilaha illallah ada berapa huruf? Lam, alif, alif, lam, ha. Alif, lam, ha, 12. Muhammad Rasulullah berapa? 2. Mim, ha, mim, dal, ro, sin, waw, lam, alif, lam, ha. 12 sama 12 jadi? Nah, kita korelasikan dengan hari. Sehari berapa? 24 jam sehari. 12 jam semalam. 12 jam juga. Berarti la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itulah yang harus kita jadikan agar kita tenang. Nah, seminggu tadi itulah putarannya. Karena Allah, karena Muhammad Rasulullah, karena Allah. Jadi seluruhnya kita nggak lepas. Bukan karena duit, bukan karena mobil, bukan karena rumah, bukan itu semua ikut karena Allah. Nggak ada rumah dong kalau Allah nggak ciptakan bumi. Nggak ada rumah dong kalau nggak ada tanah. Masih ada bangun rumah kalau nggak ada tanah. Nah, berutang apa kita kan? Masya Allah. Nah, kalau sudah berhitung 24 kali seminggu, nah itu berapa lama kita hidup? Mikir gitu. Masya Allah. Oke, kita tambah hitungan. Kita mencoba banyak itu. Saya kan belajar kepada saya pribadi, ya Allah, malu saya kepada kalian. Karena Anda lebih hebat. Anda berapa orang? Berapa baca buku? Sehari? 2. Ini 2. Ini anggap kita 20. 20 kali 2 berapa? 40. Hah? Nah, saya paling banyak berapa? 5 bu. Berarti siapa yang paling banyak baca buku? Ya mahasiswa. Nah, makanya dalam belajar saya ingin mahasiswa kreatif, mahasiswa tadi harus kreatif. Jangan disuruh melulu gitu kan. Mulai kreatif. Anak jangan suruh melulu. Cepat dong. Kalau bapak misalnya lagi capek nak buat kopi. Kalau piring kotor, ibu kita capek, kita namanya cerdas emosional. Perlu saya ingatkan ada 3, ada 4 paling tidak ya. Rasional, kecerdasan itu, emosional, kita spiritual dan kecerdasan sosial. Udah aman, tenang kita kalau sudah punya itu. Aman kan dipanggil. Seminggu 7 hari. Pertama hari hari Senin. Pertama hari Ahad. Bukan Senin, Senin itu hari kedua. Ketiga hari Selasa. Keempat hari Rabu. Kelima hari Kamis. Keenam hari Jumat. Ketujuh Sabtu, Sabat, di mana seluruh amal kita akan diserahkan oleh para malaikat. Itu kan. Nah, kemana ke langit? Langit berapa lapis? Gak pernah nanya. Kayak nangis. 7 lapis. Nabi Muhammad sudah sampai ke sana. Lagi tidak sombong. Ya. Nabi Muhammad sudah sampai ke Sidratul Muntaha ketika menerima Isra Mi'raj. Oke, sudah ke langit turun. Kemana gitu? Ke bumi. Bumi berapa lapis? 7 lapis Mas. Gara-gara banyak hitung duit itulah. Jadi lupa. Bumi sudah terusin gitu kan. Apa ukurannya? Baik ukurannya. 7 lapis bumi. Sab'a samawati wa itu ayat Al-Qur'an itu. Jadi informasi 7 lapis langit 7 bumi dari Al-Qur'an. Nah, di situ Nabi Muhammad cepat dari Mekah ke Madinah. Gitu kan? Atau kemana? Ke Paris. Nah, ini jangan dianggap mesra. Nanti ada di bulan dari Mekah ke Paris. Nah, di situ dia naik ke. Nah, itu nampak tidak sejarah. Kenapa dari Mekah? Karena sejarah Nabi Ibrahim ada Mekah. Ke Palestina kenapa? Karena sejarah Nabi. Masjid apa itu? Nabi apa? Nabi siapa yang di Palestina? Nabi apa? Nabi apa? Terus sampai naik ke langit. Masya Allah.
belajar kita. Jadi pas sholat itu ada napaktilas sejarah, bukan untuk kita dewek sholat itu. Coba buka di Google. Nah, mana HP? Nah itu cara itu lagu HP, WA. Itu nggak bawa casingnya. HP coba, biar cepat casingnya HP mama, cepat. Ini gara ketakutan. Itu caranya, itu guna WA. Nah, kenapa? Coba plastik. Masjid siapa bangun masjid plastik? Itu buka di WA selesai. Enak kalian zaman sekarang. Dikit-dikit buka Warasul Anbiya, apa itu WA? Jangan buka TikTok, TikTok, video-video macam-macam. Tahu sana ada dalam itu. Sudah, dapat belum? Siapa yang bangun masjid di Palestina itu siapa? Nabi siapa? Napaktilas. Ini namanya demokrasi. Saya sudah sebut ya. Kalau di Mekah bangun Nabi bangun masjid itu adalah Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad dari situ kan. Cepat ngebut dia sampai ke Palestina. Nah, Palestina siapa bangun masjid itu? Nabi Adam. Mama lagi masih ingat. Nah, sudah itu baru naik. Makanya di lapis 1 ada sejarah dunia, lapis 2. Nah, baca itu. Itu yang dibaca di WA. Di Warasul Anbiya. Jangan baca yang lain-lain. Boleh, tapi sifatnya hanya hiburan. Contoh, cerita tentang wali-wali Allah, tentang wali-wali kota, wali-wali negara, atau wali-wali peraturan peradaban. Boleh. Tapi kalau wali-wali film tidak benar. Ya siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad? Zaman Indonesia ini orang lebih senang artis. Saya terus terang saja. Suatu saat saya ingin mengajak artis itu main ke sini. Siapapun itu, saya berniat. Biar saya bandingkan. Kalau ulama saya datang sini, berapa orang yang datang? Kalau artis yang saya datangkan, berapa yang datang? Bisa sendirian saja waktu itu menggetarkan orang. Kalau ulama belum kan? Nah ini rahasia. Makanya Anda harus bisa melihat mana yang sesungguhnya, mana yang hanya imitasi. Dan itu akan tampak dari peran dia dalam kehidupan. Peran dia menjadi terpilih adalah orang tidak pernah merugikan, kita bisa menebar rahmatan bagi alam semesta. Karena itu para mahasiswa tadi sekalian melalui momen tafakur subuh ya, mari kita bersyukur, rasa nyaman maka kita juga akan nyaman. Dengan demikian kunci kita untuk menjadi orang bahagia dalam hitungan waktu 24 jam, hitungan waktu dalam seminggu, hitungan waktu dalam nafas kita agar kita dipanggil adalah bersyukur. Dan syukur adalah satu bagian dari makom yang tertinggi pada tatanan orang menuju ma'rifatul. Nah itu saja sebuah renungan kita. Sekali lagi saya mengharapkan kepada para mahasiswa sekalian, jangan pernah rugikan dirimu selagi masih ada peluang kehidupan, apalagi merugikan orang lain. Kita merugikan orang lain sesungguhnya sedang merugikan diri sendiri. Tapi tolonglah orang lain, maka Allah akan menolong kita. Karena nasrun minallah wa fathun qarib. Itu semoga kita akan merasakan kenyamanan, apalagi ada Ansor. Ini milik Ansor, ini Patayat. Ini saya mimpikan nanti sudah jadi ibu ada muslimat gender. Itulah kita sebagai bangsa yang mengerti makna dalam dari ajaran sila ketuhanan yang Maha Esa, yang akan selalu jadi dasar Allah sebagai Tuhan akan membaik jiwa kita dalam saat kita tenang. Nah demikianlah untuk kesempatan ini, lebih dan kurang saya mohon maaf, tapi saya mau kopi dulu ini, karena kopi ini apa? Ciri khas minuman Nusantara apa? Negeri Go. Universitas besar. S suku A
adat agamanya. Ni'mat. T Tuhan A Allah R Rabbal Alamin. A. Kopi tumbuh di mana? Neraka. Nah, di bumi. Mumpung saya masih di atas bumi, nak minum kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah minum? Alhamdulillah. Biar tenang, jadi kati bahaya kopi, gitu ya. Syukran jazilan. Wal afu minkum. Arigatou gozaimasu. Ya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa irhami Rasulillah wa kulli mujahidillah bi'adil bariyah Allah. Ayo mahasiswa rajin belajar, terus berkarya karena cinta bangsa. Manfaatkan waktu selagi di dunia, tuntutlah ilmu sepanjang masa.